Tanggal 5 September 2025, masyarakat Nusa Tenggara Timur dikagetkan dengan sebuah berita yang ngasih tahu kalau misalkan ada seorang pemuda berumur 30 tahun namanya Mas Fian Ruma itu meninggal dunia dalam keadaan kondisi terikat di sebuah gubuk dekat pantai di Sikusama, Desa Tonggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di mana banyak banget akun-akun media sosial, portal berita yang mengaitkan kematiannya ini dengan aktivitasnya beliau sebagai aktivis penolak proyek geotermal. Sampai sekarang keluarga dari Mas Fian sedang meminta bantuan kepada kita semua gitu ya untuk menandatangani petisi agar seenggaknya Polsek, Polres, bahkan Polda dari Nusa Tenggara Timur itu bisa mengusut tuntas dengan cepat gitu ya asal kematian dari Mas Fian Ruma itu sendiri. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal sama-sama ngajak lu untuk mencari tahu informasi lebih dalam lagi. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrol bersama Indonesia bersama gue RVV Tangkel Om Ray. Jadi gue tahu kalau misalkan pertanggal 9 September 2025 ini banyak banget bahasan ngopi yang menurut gue tuh menarik. Gak sedikit juga ada di antara lu semua yang emang pengen gue ngebahas tentang bagaimana Om Ferry sekarang lagi direspon sama TNI. Atau mungkin H+1 setelah pengangkatan menteri baru ya yang menggantikan Bu Sri Mulyani tiba-tiba blunder bilang tentang tuntutan 17+8. Tapi menurut gue ada satu hal yang lebih penting lagi, yaitu berita dari almarhum Mas Fian Ruma. Pertama kali gue tahu beritanya dari Logos ID di Twitter. Ketika gue nge-scroll Twitter, setelah gue cek di Instagram, ternyata udah banyak juga yang memberitakan di tanggal 8 September sampai tanggal 9 September. Di tanggal 8 September itu diberitakan sama About History Today. About History ID. Terus kemudian di tanggal 9 September itu bahkan udah sampai di Lambe Tura. Berita yang paling lengkap itu gue temuin di floresa.co, dimana ini bener-bener full banget gitu ya, ngebahas tentang kegiatan beliau sebelum pada akhirnya ditemukan meninggal dan bagaimana pihak keluarga itu mempertanyakan kenapa beliau bisa meninggal dalam kondisi yang seperti ini gitu. Kalau misalnya lu cek di beberapa akun media sosial yang memberitakan kejadian ini, banyak banget di antara mereka yang ngasih tahu kalau misalkan almarhum Mas Fian itu merupakan aktivis tolak geotermal di Flores NTT yang tewas tak wajar terikat di gubuk. Begitu pula berita di About History dengan bilang aktivis lingkungan NTT penolak geotermal ditemukan tewas dengan leher terikat. Jadi ditekankan di bagian aktivis lingkungannya. Bahkan dari Logos.id pun demikian. Padahal kalau misalnya lu cek dari berita yang paling lengkapnya itu floresa.co, jadi Mas Fian ini gak cuman merupakan seorang aktivis, tapi beliau merupakan seorang guru matematika yang udah hampir 6 tahun mengabdi di SMP Negeri 1 Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Ia juga udah lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan masih ditempatkan di sekolah itu. Nggak cuma sebagai tenaga pendidik, di luar pekerjaannya beliau juga seorang ketua orang muda Katolik atau OMK di Stasingera, kayak Paroki Hati Kudus Yesus Maunori. Jadi beliau merupakan seseorang yang aktif juga dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Jadi meninggalnya beliau itu merupakan kerugian nggak cuma buat masyarakat NTT tapi juga masyarakat Indonesia. Karena dengan segala macam kegiatan dan juga aktivitasnya, beliau merupakan seseorang yang sangat amat penting buat negara menurut gue. Jadi udah wajib buat penegak hukum gitu ya untuk benar-benar mencari tahu bagaimana proses dari kematiannya beliau. Jadi untuk bisa melihat bagaimana kronologi secara full, kita bakal sama-sama baca bareng dari floresa.co apa yang terjadi biar seenggaknya kita bisa melihat secara objektif tentang kabar dari Mas Fian atau Mas Rudolfus Octavianus Ruma. Jadi beliau adalah seorang pemuda yang dikenal sebagai aktivis gereja dan lingkungan di Kabupaten Nagekeo NTT, di mana tewas di sebuah gubuk bambu. Jasad pemuda yang disapa Fian itu ditemukan terikat tali dengan posisi menggantung di gubuk dekat pantai Sikusama, Desa Tonggo, Kecamatan Nangaroro pada 5 September. Namun kakinya yang masih menempel di lantai gubuk memicu kecurigaan keluarga bahwa ia diduga dibunuh bukan bunuh diri. Jika benar gantung diri, kakinya mestinya berada dalam posisi tergantung dan tidak menyentuh lantai, kata Ricardus Ndusa, salah satu adik kandung Fian kepada Floresa. Foto yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi jasad yang sudah membengkak. Di lokasi kejadian ditemukan sebuah tas hitam, telepon genggam, serta helm hitam. Di luar gubuk terparkir sebuah sepeda motor Honda CR-V miliknya. Fian yang berusia 30 tahun dikenal sebagai seorang guru matematika, ini udah kita baca. Ia juga dipercaya sebagai ketua orang muda Katolik, di mana Jimmy Piru juga dikandungnya berkata kepada Floresa pada tanggal 8 September, Fian sempat meminta izin ke SMP Negeri 1 Nangaroro pada 2 September untuk menghadiri Mbey Youth Day di Paroki Hati Kudus Yesus Maunori.
Acara yang diselenggarakan pada 3-7 September itu merupakan pertemuan akbar OMK di Kevikepan Nagakeo Keuskupan Agung ND. Semua guru dan siswa di Nangaroro mengira almarhum sedang berada di Maunori mengikuti kegiatan OMK, kata Jamie. Nah ini yang agak susnya gitu ya, dimana guru dan juga siswa di sana mengira kalau misalnya beliau sedang OTW ke sana. Sementara itu orang yang emang udah di sana ya, atau pengurus dari OMK-nya sendiri itu justru menduga almarhum masih berada di sekolah atau tengah sibuk dengan urusan mengajar. Di sini udah bisa kita tahu nih berarti janggalnya di tanggal berapa nih, di tanggal 3 sampai tanggal 7. Yasintus Korsinu Dedu, salah satu teman Vian, mengaku sempat berpapasan dengan korban di halaman SMP Negeri 1 Nangaroro pada 1 September. Kala itu kata dia, Vian hendak pulang ke kampungnya di Wio, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, usai mendapatkan izin dari kepala sekolahnya untuk mengikuti kegiatan Bay Youth Day. Sepertinya sore itu dia pulang kampung dan langsung tidak ada kontak lagi, katanya kepada Floresa pada tanggal 7 September. Selain itu, informasi yang diterima Floresa dari seorang muridnya sebelumnya menuju lokasi acara pada 2 September. Vian sempat singgah di rumah seorang rekan guru perempuan yang sedang sakit. Ia memberitahu rekannya itu bahwa ia akan melanjutkan perjalanan ke Maunori karena acara Mbeyot Day dimulai keesokan harinya. Dia mendapatkan tugas sebagai pemandu atau MC pada acara pembukaan. Lokasi penemuan jasadnya di Desa Tonggo, berada pada jalur yang seharusnya ia lewati menuju Maunori. Ricardus Endusa berkata jasad kakaknya ditemukan oleh seorang supir pick-up yang sedang mampir di dekat lokasi kejadian untuk makan. Dari rentetan acara, gue rasa almarhum Mas Vian bukan tipikal orang yang tiba-tiba langsung mengakhiri hidupnya, padahal lagi banyak banget kegiatan, banyak banget tanggung jawab, dan banyak banget orang-orang yang menunggu beliau untuk hadir gitu. Dan gue rasa beliau juga senang gitu dalam melakukan hal tersebut. Oke, lanjutnya, Ricardus menambahkan supir tersebut kemudian berlari mencari bantuan ke kampung terdekat. Ia sempat mendatangi rumah ketua RT setempat karena ketua RT tidak ada. Laporan disampaikan melalui seorang ibu di rumah tetangga. Ibu itu langsung menghubungi polisi yang kemudian mendatangi lokasi, di mana Ricardus berkata, sebelum aparat tiba sempat beredar foto jenazah almarhum di media sosial. Kami tidak tahu siapa yang pertama kali mengambil foto itu. Seandainya informasi dari supir pickup langsung disampaikan kepada aparat, mungkin penanganannya bisa lebih cepat. Jenazah Vian dimakamkan pada tanggal 6 September sore, di mana Ricardus menjelaskan pihak keluarga menilai kematian Vian itu tidak bisa langsung dihubungkan dengan kasus bunuh diri. Karena itu mereka telah menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke polisi. Ini masih belum ada informasi mengenai sangkut pautnya dengan isu geotermal ya. Nanti udah ada sendiri nih poinnya di advokasi isu lingkungan. Tapi dari sini lu bisa ikut bantu pihak keluarga, oke, biar seenggaknya bisa dapat kejelasan dari polsek terkait gitu ya, Nagakeo. Dari petisi online lu bisa ikut bantu tanda tangani dengan judul desakan kepada Polres Nagakeo untuk mengungkap kematian Vian Ruma. Buat lu semua yang punya empati, gue rasa ini hal yang gampang untuk dilakukan, oke? Ricardo menjelaskan, kami mohon kepada aparat keamanan baik Polsek, Polres hingga Polda NTT menelusuri kasus ini lebih dalam lagi. Jangan biarkan terlalu lama supaya kami keluarga bisa mengetahui kebenarannya. Orang Muda Katolik OMK mendukung upaya keluarga dengan membuat petisi daring yang mendesak Polres Nagakeo mengungkap pemicu kematiannya. Dalam petisi via situs petisi online itu, yang mana ini ya harusnya, mereka meminta polisi menangani kasus ini dengan serius, transparan, dan profesional. Selain itu, petisi itu juga mendesak polisi membuka hasil penyelidikan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlarut-larut dan menjamin keadilan bagi keluarga korban dengan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Di mana hingga 8 September sore ini, petisi telah ditekan lebih dari 800 orang. Nah, ini kita bakal masuk ke dalam poin di mana banyak banget pada akhirnya akun media sosial bilang kalau misalnya ini ada sangkut pautnya dengan aktivis tolak geotermal. Di mana almarhum Mas Vian selain aktif di lingkungan gereja, ia juga aktif di organisasi lingkungan. Namanya Koalisi Kelompok Orang Muda untuk Perubahan Iklim atau Koalisi Kopi. Ia menjadi salah seorang pengurus komite eksekutif daerah KET Nagakeo untuk Koalisi Kopi. Jumlah pihak mengaitkan kasus kematian Vian dengan aktivitasnya di Koalisi Kopi, namun Eda Tukan, ketua eksekutif Floba Moratas Koalisi Kopi yang mencangkup wilayah NTT memilih tak segera menyimpulkan hal itu. Ini penting banget ya poinnya. Kami memang sudah berdiskusi dalam lingkar belajar, memperdalam isu-isu ekstraktif termasuk geotermal. Tapi sebagai organisasi kami belum pernah melakukan aksi atau pernyataan resmi terkait isu itu.
Meski begitu, Eda menegaskan bahwa Koalisi Kopi tetap memandang serius kematian Vian sehingga mendukung langkah keluarga menuntut penyelidikan termasuk lewat petisi. Kami butuh tahu mengapa teman kami meninggal dengan cara itu. Petisi itu kami dukung dan sebarkan sebagai bentuk solidaritas. Kami juga sedang merencanakan untuk bertemu keluarga sebagai wujud dukungan langsung. Jurgen Nubatonis atau pembina Koalisi Kopi Nagekeo berkata kepada Floresa, organisasinya baru saja menyelesaikan pertemuan Jambore Gotong Royong untuk Floba Moratas di Alor pada April 2025 dan pertemuan strategis pada Juni 2025. Dalam dua pertemuan ini, kata dia, Koalisi Kopi sepakat mengangkat isu geotermal sebagai salah satu agenda advokasi. Nah, di sini baru ada benang merahnya. Vian hadir di pertemuan strategis mewakili Ket Nagekeo dan memang sangat fokus mendorong isu tersebut, kata Jurgen. Ia juga mengakui peran Vian dalam lingkungan OMK advokasi isu geotermal. Ada aksi besar yang dilakukan OMK ke Vikepan Nagekeo pada 5 Juni 2025, tetapi Vian tidak ikut karena saat itu berada di Kupang mengikuti pertemuan strategis Koalisi Kopi. Aksi itu melibatkan umat Katolik dari 20 paroki yang tergabung dalam Forum Peduli Lingkungan Hidup ke Vikepan Bay. Sejauh ini, belum ada proyek geotermal yang dikerjakan di Nagekeo. Namun, pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah sempat melakukan survei di 3 titik. Penolakan umat di Vikepan Bay menindaklanjuti sikap Uskup Agung ND, MGR Paulus Budi Kleden SFVD yang pada Januari tahun ini menyatakan penolakan tegas terhadap semua proyek di wilayahnya. Jurgen menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya kaitan antara kematian Vian dengan isu geotermal, tetapi kami yakin kematiannya bukan murni bunuh diri. Dari informasi yang kami simpulkan tidak ada petunjuk yang mengarah ke sana, tambah Jurgen. Floresa menghubungi Kasat Reskim Polres Nagekeo, Ibtu Leonardo Marpaung pada 8 September soal perkembangan penanganan kasus ini. Namun ia berkata belum bisa menjawab dan mengarahkan untuk menghubungi Kapolres Nagekeo AKBP Rahmat Muhammad Salihi. Jadi secara tidak langsung berita Floresa yang bilang tentang misteri kematian Vian Rumah, pemuda aktivis di Nagekeo, itu menjadi sumber utama pada akhirnya kita semua masyarakat Indonesia tahu kalau misalkan Mas Vian meninggal dunia di tanggal 5 September 2025. Dengan adanya informasi ini dan dengan adanya video ngopi ini, kita harusnya sama-sama berharap semoga kasus dari kematian Mas Vian ini bisa terungkap sejelas-jelasnya. Dan semoga dengan adanya video ini juga lu bisa tergerak ya empatinya agar bisa membantu keluarga korban dengan menandatangani petisi yang emang dibuat sama mereka sendiri. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa buat like, jangan lupa buat share, dan jangan lupa buat ngasih poin hype. Thank you, sampai jumpa.